Halo teman-teman, sahabat dari Podium Mitos Indonesia. Kali ini kita akan belajar lagi tentang kekuatan sebuah cerita. Nah, kenapa kok dibahas kekuatan sebuah cerita? Tahukah Anda bahwa teknik hipnotis yang paling kuno itu adalah sebuah cerita atau pandai bercerita? Kalau dalam bahasa modernnya disebut dengan storytelling. Ini kenapa bahkan di dalam kitab-kitab suci agama manapun berisi tentang cerita. Di dalam surat dan ayat-ayatnya di sana dijelaskan kisah para nabi, para rasul serta kisah-kisah lainnya. Karena Tuhan Sang Pencipta sangat paham ciptaannya, maka tidak heran ketika Tuhan menyampaikan kepada ciptaannya yaitu manusia dalam sebuah cerita atau kisah-kisah dan mampu mempengaruhi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Demikian hebatnya sebuah cerita, ketika Anda mahir membawakannya, maka langsung tembus ke pikiran bawah sadar, langsung menembus yang namanya critical area atau faktor kritisnya. Saya dan Anda mungkin pernah mengalami waktu kecil kita sering didongengkan atau diceritakan oleh orang-orang tua kita. Kalau seumuran saya atau Anda yang menonton di sini, kita akan tahu cerita tentang si kancil dan buaya, serta banyak cerita-cerita lainnya atau dongeng-dongeng lainnya yang sering menjadi pengantar tidur sebelum kita tidur. Bahkan di tahun era 80-an, sebelum yang namanya televisi ini booming ya, zaman dulu ada yang namanya serial sandiwara radio. Zaman dulu yang paling populer adalah cerita tentang Brahma Kumbara. Bahkan sampai detik ini, di usia saya yang hampir 45 tahun ini, saya masih mengingat dengan baik ceritanya serta tokoh-tokohnya. Sebut saja tokoh utamanya adalah Prabu Brahma Kumbara yang mempunyai adik yaitu Mantili, serta yang mempunyai musuh Lasmini. Mantili mempunyai suami yaitu Raden Bentar, serta Brahma Kumbara mempunyai guru yaitu kakek Astagina, mempunyai musuh bebuyutan ya. Brahma Kumbara ini adalah Patih Mahardika. Dengan ajian-ajiannya hari ini pun saya masih ingat, walaupun cerita itu sudah berlalu puluhan tahun yang lalu. Sebut saja ajian dari Prabu Brahma Kumbara, diantaranya apa? Masih ingat? Yaitu ajian gelang-gelang, ajian kidang mamprung yang bisa berlari cepat, ajian apa lagi? Bayu Bajra yang keluar angin, ajian andalannya yaitu ajian serat jiwa, dan yang terakhir ajian yang paling sakti yaitu ilmu lampah lumpuh. Masih ingat kan? Nah, Mantili pun sama, mempunyai yang namanya pedang setan dan pedang perak. Dan tentu Anda akan teringat cerita ini ketika saya ingatkan kembali. Sebab kenapa? Cerita tersebut langsung tembus ke bawah sadar kita dan menetap di sana. Itulah hebatnya kekuatan sebuah cerita. Bahkan di era modern yang seperti ini, Anda bisa menjumpai tokoh-tokoh agama, tokoh ulama yang mempunyai massa yang banyak dan mereka luar biasanya patuh. Dalam arti mereka ini sangat mengidolakan, bahkan ada yang mengkultuskan karena tokoh agama tersebut mampu mengemas sebuah cerita. Di partai-partai politik pun sama, di bidang manapun sama. Seseorang yang pandai berbicara, pandai membuat sebuah cerita, ini akan didengarkan oleh banyak orang dan kemungkinan besar langsung masuk ke pikiran bawah sadar tanpa dikritisi. Anda yang menonton YouTube, tentu Anda bisa mendengarkan berbagai cerita di sana. Banyak channel-channel yang menceritakan segala sesuatu, entah itu yang berisi misteri, perjalanan, tur ke gunung, atau cerita-cerita yang lain. Cerita-cerita tersebut selalu menghiasi alam imajinasi Anda. Ingat, konsep dari pikiran alam bawah sadar adalah membawa seseorang untuk masuk imajinasi. Maka dengan Anda mahir membuat sebuah storytelling, mahir membuat sebuah cerita, Anda layak menjadi seorang penghipnotis yang hebat, yang mampu untuk mempengaruhi
pikiran orang lain. Oke, semoga ini dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk. Salam hipnosa.